Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjut cerita yang sebelumnya, sebuah kisah pendakian ke Gunung Puntang oleh 3 sahabat bersama satu orang misterius yang bernama Gondo, yang ternyata jelmaan dari Raja Jin Gondoruo. Nah, bagaimana nasib dari ketiga sahabat ini? Apakah mereka berhasil selamat atau harus mampir dulu ke kerajaan gaib? Kita langsung simak saja kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Orang tua Yuyun, Nunung, dan Hendra saat ini merasakan adanya keganjilan pada anak-anak mereka yang tak kunjung pulang sejak ketiganya berangkat 3 hari yang lalu. Pak Rusman, Pak Yudi yang merupakan bapaknya Hendra, serta Pak Barkah, pamannya dari Nunung, sejak tadi pagi sudah pergi ke rumah Mbah Anom sebagai orang yang dipercaya di kampung tersebut. Sekaligus beliau juga sebagai guru mereka. Mbah Anom juga sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang sedang terjadi pada ketiga muridnya. Tapi sejauh ini, dia masih menunggu orang tua mereka datang ke rumahnya. Dan pagi itu, semua keluarga ketiga muridnya akhirnya datang juga. Sehingga Mbah Anom pun merasa lega, karena akhirnya dia bisa mulai bertindak. Mereka berempat pun sejak tadi pagi terus berbincang, berbagi cerita tentang apa yang mereka rasakan sebagai firasat buruk yang menimpa anak-anak mereka. Mbah Anom dengan serius memperhatikannya. Dia mencoba mencari kesimpulan dari pertanda-pertanda yang muncul dan dialami oleh mereka. Saya harus pergi dulu. Kalian tunggulah di sini sebentar. Saya rasa kepergian mereka ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berbau gaib, ujar Abah Anom yang tampaknya akan segera melakukan tirakat. Pak Rusman terlihat mengangguk, sementara Pak Yudi dan Barkah tampak tidak begitu berharap pada Mbah Anom. Keduanya kurang begitu percaya dengan kemampuan Mbah Anom mengenai apa yang dibicarakannya. Di dalam hatinya, kedua orang tua itu menolak untuk menghubung-hubungkan dengan hal gaib terkait hilangnya Yuyun, Nunung, dan Hendra. Aku kan sudah bilang, sebaiknya kita lapor polisi aja, biar dilakukan operasi pencarian, bukan malah kesini. Masa sih kita santai-santai duduk kayak gini, sementara mungkin saja mereka sekarang sedang memerlukan pertolongan, ujar Barkah yang terlihat sebal dengan dunia permistikan. Iya betul, saya juga berpikir begitu. Mereka harus cepat ditemukan. Untuk apa coba kita mencari tahu keberadaan mereka kemari? Emangnya Mbah Anom itu bisa apa? Tambah Pak Yudi yang tampaknya merasa satu pemikiran. Tenang Pak Yudi, Bang Barkah, kita nggak bisa mencari solusi dengan pikiran yang panik. Kan saya juga sudah katakan, setelah pulang dari sini, kita akan langsung ke kantor polisi dan melapor juga ke basecamp pendakian, ujar Pak Rusman, bapaknya Yuyun, mencoba menenangkan mereka. Bukan begitu Pak, wajar saja kalau saya merasa panik. Hendra itu anak saya satu-satunya, timpal Pak Yudi tampak tidak mau mendengarkan sarannya. Kelamaan, harusnya dengarkan apa kata saya tadi. Kalau tahu bakal datang ke sini, lebih baik saya berangkat saja langsung ke kantor polisi. Aku datang ke rumah Bapak. Tadinya kukira Pak Rusman bukan mengajak saya kemari, ujar Barkah yang merasa kecewa dan menganggap tindakan Pak Rusman hanya membuang-buang waktu saja. Mereka pun terus bersitegang. Pak Yudi dan Barkah yang sangat marah berniat untuk mengambil tindakan sendiri. Saat Abah Anom selesai melakukan sesuatu dalam rumahnya, dia pun segera menemui mereka kembali di depan. Karena mendengar kegaduhan di luar,
Dia pun tampak terburu-buru, khawatir ketiganya akan bertengkar. Ketika Mbah Anom keluar dari rumahnya, dia melihat ketiga pria tersebut sedang bersitegang. Dia segera melangkah maju dengan tenang, mencoba menenangkan suasana. Tenanglah saudara-saudaraku, kita semua ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Mari kita dengarkan dulu apa yang saya temukan, ujar Mbah Anom dengan suara lembut namun tegas. Pak Yudi dan Barkah tampak masih kesal, tapi mereka akhirnya diam dan memberi kesempatan Mbah Anom untuk bicara. Saya telah melakukan meditasi dan berkomunikasi dengan jin-jin penjaga hutan. Ada sesuatu yang aneh di sana. Sebuah kekuatan gelap yang menghalangi mereka untuk keluar. Saya merasakan kehadiran Gondo, seseorang yang punya niat jahat kepada anak-anak kita, ujar Mbah Anom mulai mengungkapkan. Pak Rusman mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Pak Rusman dengan perasaan yang seketika mulai lebih tegang. Tentu saja kita harus segera menyelamatkan mereka. Tapi sayang, ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan kita tidak mungkin untuk pergi ke hutan dan mencari mereka. Apalagi saya yang sudah terlalu tua. Tapi saya akan meminta bantuan murid saya yang bernama Tole. Dan kita harus membantu usahanya dengan doa. Semoga dengan doa serta kekuatan yang dimiliki oleh Tole bisa menembus kekuatan gelap itu, jawab Mbah Anom menjelaskan rencananya. Pak Rusman terlihat mengangguk. Dia merasa yakin jika Mbah Anom tidak sedang bermain-main dengan tindakannya. Namun berbeda dengan Pak Yudi dan Barkah, keduanya semakin merasa tidak percaya dan menganggap bahwa perkataan Mbah Anom hanyalah tebak-tebakan saja. Ya sudah, lakukanlah semua Abah. Saya akan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Saya tidak mau mereka menderita lebih lama. Saya yakin mereka sedang butuh pertolongan secepatnya. Permisi, ucap Barkah seraya beranjak dari duduknya. Saya juga. Ayo bang, kita harus segera melaporkan kejadian ini sebelum ada apa-apa yang menimpa mereka, ujar Pak Yudi yang juga terlihat akan segera pergi mengikuti Barkah. Pak Yudi dan Barkah dengan muka tampak skeptis, mereka berdiri dan berpamitan pada Mbah Anom serta Pak Rusman. Keduanya sangat jelas memperlihatkan ketidakpercayaan pada Mbah Anom dan menganggap Pak Rusman terlalu bermain-main. Ketika kedua orang itu pergi, Pak Rusman dan Mbah Anom kembali berbincang. Mereka paham dengan apa yang dirasakan oleh Pak Yudi dan Barkah, sehingga sikap keduanya terlihat dingin pada Mbah Anom dan Rusman. Mbah Anom yang sudah tahu bahwa untuk menyelamatkan Yuyun, Nunung dan Hendra memerlukan bantuan yang lebih dari sekedar doa. Dan Pak Rusman pun awalnya memang akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun sebelumnya, dia sengaja berikhtiar dulu ke rumah Mbah Anom. Bah, apa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih langsung untuk membantu mereka? Dan apakah bantuan pihak kepolisian akan berguna? Tanya Pak Rusman dengan nada cemas. Mbah Anom menggeleng. Kita harus bersabar Pak Rusman. Tole adalah murid terbaikku. Dia punya pengetahuan yang luas tentang dunia gaib. Kita akan minta bantuan kepadanya dan memberinya kepercayaan untuk bertindak. Tetapi Abah rasa jika Bapak mau membuat laporan ke pihak kepolisian, Abah juga tidak akan melarang agar mereka juga bisa membantu mencarinya. Tetapi Abah cuma khawatir justru malah akan banyak korban nantinya, karena ini berkaitan dengan dunia yang tidak bisa kita jangkau, jawab Abah Anom memperingatkan. Pak Rusman mengangguk meskipun hatinya masih gelisah. Dia merasa tidak bisa diam begitu saja sambil menunggu apa yang dilakukan oleh Abah Anom dan muridnya yang bernama Tole. Mungkin Abah berbeda dengan saya. Abah tahu tentang dunia tersebut, tapi bagi saya itu hanya sebatas kepercayaan saja.
Jadi saya sama sekali belum tahu bagaimana yang sebenarnya, ucap Pak Rusman yang khawatir jika Abah Anom berpikir bahwa dirinya kurang begitu percaya. Baiklah, Abah akan coba ungkap agar Pak Rusman tidak berpikir kemana-mana tentang apa yang telah terjadi. Jadi begini, sebelum mereka berangkat pun sebenarnya saya sudah merasa khawatir karena malam Jumat kemarin adalah malam Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Tapi saya menyesal tidak bertanya pada mereka akan pergi mendaki ke gunung mana. Setelah Bapak cerita tentang Gunung Puntang yang mereka daki, jujur saya sangat kaget. Walaupun gunung itu tidak sering kita dengar, tapi ada yang berbeda pada gunung tersebut. Gunung yang termasuk masih asri dan berpenghunikan jin-jin yang sulit ditaklukkan. Akan tetapi, sebenarnya Abah juga merasa aneh kenapa mereka bisa terperdaya oleh makhluk halus, padahal saya sudah membekali mereka. Entahlah, apa mungkin ilmu makhluk-makhluk itu lebih tinggi, ujar Abah Anom mengakhiri penjelasannya. Saya juga memberikan sebuah kalung yang diwariskan oleh ibu saya, Bah. Tapi entah apa khasiat kalung itu, saya juga kurang tahu. Hanya saja almarhum ibu pernah berkata bahwa kalung itu akan membuat pemegangnya terlindung dari bahaya, ujar Pak Rusman yang tiba-tiba ingat dengan kalung itu. Ya, mungkin saja kalung itu punya kodam, Pak. Biasanya sih orang tua zaman dulu suka punya sesuatu benda yang sengaja disimpan sebagai tanda bagi pemiliknya, agar kodam yang dimilikinya mengenali siapa tuannya, ujar Bah Anom menjelaskan. Ya, semoga saja kalung itu memang berguna untuk Yuyun. Kita berdoa saja, Pak, ujar Bah Anom menambahkan. Pak Rusman setelah mendengar penjelasan dari Abah Anom, dia terlihat tegang dengan wajah menampakkan kekhawatiran yang kian jelas. Pak Rusman tidak membayangkan bahwa urusannya ternyata serumit ini. Tadinya dia hanya mengira jika ketiga anak itu hanya disesatkan atau hal lain yang tidak terlalu jauh masuk sampai ke kerajaan jin. Lalu, kapan Bah kita akan pergi ke tempat toleh? Saya tidak bisa duduk diam sambil menunggu seperti ini, kata Pak Rusman yang tampaknya sudah ingin segera mengambil tindakan. Bah Anom mengangguk. Baiklah Pak, kita akan segera berangkat. Tapi Pak Rusman tidak bisa membawa mobil ke sana. Jalannya sangat kecil, jadi harus pakai motor atau berjalan kaki, jawab Bah Anom. Kemudian dia bangkit dari duduknya untuk bersiap pergi ke rumah toleh bersama Pak Rusman. Iya, kita akan pakai motor saja, Bah, jawab Pak Rusman yang juga sudah terlihat beranjak. Pak Rusman dan Bah Anom segera bersiap untuk pergi ke rumah toleh. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu dan harus segera bertindak untuk menyelamatkan Yuyun, Nunung, dan juga Hendra. Dengan langkah yang mantap, mereka meninggalkan rumah Bah Anom dan menuju ke rumah toleh. Perjalanan mereka diisi dengan kegelisahan, tapi mereka tetap bertekad untuk tidak menyerah sampai menemukan ketiganya. Keduanya masuk ke sebuah jalan menuju kaki gunung yang jauh dari keramaian. Jalan setapak yang mereka lalui cukup terjal, sehingga Pak Rusman tidak bisa buru-buru menjalankan sepeda motornya. Masih jauh Bah rumahnya? Kok malah semakin sepi? Apa Abah yakin ada kampung di sana? Tanya Pak Rusman yang tampak sudah merasa ingin cepat sampai dan kesal dengan jalanan yang menyiksanya. Sebentar lagi Pak, ayo jalan saja. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor yang dikendarai Pak Rusman. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah rumah yang sangat sederhana di ujung perbukitan. Rumah itu terlihat sepi dan sunyi, tanpa ada bangunan lain atau tetangga yang berdekatan. Pak Rusman tampak mengerutkan keningnya. Dia merasa ragu dan mengira bahwa ini cukup aneh dan sulit dipercaya.
Mbah Anom langsung turun dan berjalan menuju rumah tersebut. Sementara Pak Rusman setelah memarkirkan sepeda motornya, dia berdiri dan menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Apa benar ada orang yang sanggup tinggal di tempat terpencil seperti ini? Gumam Pak Rusman seraya melihat ke sekeliling rumah yang dikelilingi hutan dan kebun. Apa mungkin orang yang namanya Tole itu seorang dukun? Jadi wajar aja kalau keadaan di sekitar rumahnya terlihat menyeramkan. Gumamnya lagi terus mengira-ngira sambil berjalan mengikuti Abah Anom. Assalamualaikum, ucap Abah Anom seraya mengetuk pintu rumahnya, dan mereka pun terus mengulanginya. Setelah beberapa saat menunggu, seorang pria muda muncul dari arah samping rumah tersebut. Dia masih memegang goloknya. Tampaknya dia sedang bekerja. Dengan wajah penasaran, pemuda itu menghampiri mereka. Waalaikumsalam, sahut Tole sambil mempercepat langkahnya. Dengan wajah tampak terkejut saat melihat gurunya yang sudah tua itu. Abah Anom? Saya kira siapa? Masya Allah, sudah lama sekali saya tidak berkunjung ke rumah Abah. Abah malah kemari, sambut Tole dengan nada penuh kegembiraan seraya menyalami keduanya. Mari, silakan masuk, ujarnya lagi seraya membukakan pintu. Maaf, mungkin rumahnya berantakan. Maklum, di sini saya tinggal sendirian sekarang, Bah, ujar Tole seraya mempersiapkan minum untuk kedua tamunya. Loh, memangnya kakak-kakak kamu kemana, Tole? Tanya Abah Anom. Kakak saya sudah meninggal, Bah, dan kakak saya satunya juga sudah tidak pernah pulang lagi kemari. Dia sama suaminya merantau di luar pulau, jawab Tole terlihat sedikit sedih. Oh iya, Bah, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ambu? Tanya Tole lagi. Ambu alhamdulillah sehat. Dia juga titip salam buat kamu. Oh iya Tole, Abah sebenarnya mau minta bantuanmu. 3 orang murid Abah hilang saat mereka mendaki Gunung Puntang. Mungkin kamu tahu tentang gunung itu, ujar Mbah Anom yang langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Loh, kenapa mereka bisa sampai hilang? Siapa yang mengajak mereka, Bah? Tanya Tole tampak sangat terkejut. Kalau tidak salah, Yuyun pernah cerita. Dia namanya Gondo. Katanya sih masih satu kampus dengan mereka, ujar Pak Rusman mulai ikut bicara. Pak Rusman pun segera menceritakan semua yang telah terjadi dan meminta bantuan Tole untuk menyelamatkan Yuyun, Nunung, dan Hendra. Tole mendengarkan dengan serius, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tole menggeleng-gelengkan kepalanya setelah mendengar semuanya. Tampaknya dia sudah tahu kesimpulan dari kejadian tersebut, dan dia yakin jika sosok Gondolah yang menjadi petaka untuk ketiganya. Celaka, Gondo sengaja membawa mereka untuk dijadikan budak, Bah, ujar Tole yang tampaknya sudah sangat tahu dengan kerajaan jin tersebut. Apa maksudmu tentang mantra itu? Tanya Abah Ayub yang juga mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Tole. Iya, mereka bukan mendaki Gunung Puntang, tapi gunung lain yang tersembunyi di dalamnya, yang merupakan gunung di alam mereka. Dan ini sangat sulit bagi orang awam untuk menembusnya, jawab Tole menegaskan keyakinannya. Tapi apa kamu sanggup melakukannya, Tole? Tanya Abah Anom seraya menatapnya. Tole diam sejenak. Tampaknya dia sedang memikirkan apakah ilmunya akan mampu untuk melakukan itu semua. Sementara dia tahu jika itu sangat beresiko. Bisa-bisa dia pun malah ikut terkurung di alam mereka. Kalau kamu ragu, lebih baik jangan. Abah tahu itu sangat beresiko, bahkan bisa mengorbankan nyawamu sendiri, ujar Abah Anom yang melihat wajah muridnya menampakkan keraguan-raguan. Namun dia segera mengangguk tegas. Baiklah, saya akan mencoba berusaha menemukan ketiganya. Bapak dan Abah bantulah dengan doa. Semoga saja semua belum terlambat, jawab Tole yang bersedia membantu mereka. Apakah kamu yakin? Sebaiknya kamu pikir-pikir lagi tentang resikonya.
Tanya Abah Anom merasa perlu memastikan. Tole pun tertegun, tampaknya dia sedang berpikir. Matanya menatap kosong, seolah dia sedang melihat gambaran nasibnya jika sampai gagal. Hidup pun aku sudah tidak terlalu berguna. Hidup sebatang kara, tidak punya pekerjaan dan teman, gumam Tole yang merasa kesepian. Dan dia merasa bahwa itu adalah kesempatannya untuk berguna bagi orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Tidak apa-apa, Bah. Yang penting saya bisa menyelamatkan mereka. Masalah saya selamat atau tidak, itu urusan Allah. Yang terpenting niat saya tulus untuk membantu, jawab Tole menegaskan tekadnya. Terima kasih Tole. Semoga saja semuanya bisa kamu selamatkan, ucap Abah Anom tersenyum sumringah. Iya, Bah. Kenapa terima kasih sama saya? Bukankah Abah sendiri yang mengajari saya, jika ilmu tanpa manfaat kelak akan menuntut pemiliknya? Jawab Tole mengulang apa yang pernah Abah Anom sampaikan kepadanya dulu. Mbak Anom dan Pak Rusman pun tersenyum. Tampaknya keduanya sangat berharap pada Tole atas keselamatan Yuyun dan kedua temannya. Baiklah Tole, kami akan pulang. Kamu hati-hatilah. Abah tahu sedikit tentang cerita misterius di gunung itu. Tole mengangguk seraya menyimak dengan serius peringatan dari Abah Anom. Dia menyadari bahwa misi yang akan dia jalankan bukanlah perkara mudah, tapi dia tetap bersedia melakukannya demi menyelamatkan Yuyun, Nunung, dan Hindra. Bah Anom dan Pak Rusman memberikan doa dan dukungan terakhir sebelum dia meninggalkan rumah tersebut. Keduanya merasa lega bahwa mereka akhirnya mendapatkan bantuan yang mereka harapkan. Demi Allah, Tole, hati-hatilah di sana. Jaga dirimu baik-baik, ucap Abah Anom dengan tulus. Kami akan terus berdoa untuk keselamatanmu dan ketiga anak itu. Ketika semuanya sudah siap, Tole bersiap untuk berangkat. Dengan langkah mantap, dia meninggalkan rumah dan memulai perjalanannya ke gunung yang misterius itu. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya pelan dengan penuh keyakinan. Perjalanan Tole menuju Gunung Puntang berlangsung dengan penuh tantangan. Dia harus melewati hutan yang lebat dan jalan setapak yang sulit dilalui. Namun dia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia terus maju. Tampaknya, dia mengambil jalan pintas agar cepat sampai ke gunung tersebut. Saat dia tiba di kaki Gunung Puntang, dia merasakan aura yang kuat. Dia tahu bahwa dia harus waspada, karena dalam gunung itu mungkin terdapat bahaya yang mengancam. Dengan hati-hati, Tole mulai mendaki gunung tersebut. Di jalur yang dia daki kali ini, dia tidak mendapati siapapun. Karena memang jalur yang dia gunakan bukanlah jalur yang biasa pendaki gunakan untuk mendaki. Dia melewati jurang-jurang yang dalam dan tebing-tebing yang curam. Tapi dia tidak ragu. Dia tahu bahwa dia harus terus maju jika ingin menyelamatkan Yuyun, Nunung, dan Hindra. Setelah beberapa jam mendaki, Tole akhirnya sudah masuk ke dalam hutan Gunung Puntang. Di sana dia melihat sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan yang terbungkus semak dan rerumputan. Dia tahu bahwa inilah tempat yang harus dia jelajahi. Hanya jalan ini yang bisa aku tempuh untuk bisa memasuki alam mereka, gumam Tole yang merasa yakin jika Yuyun dan kedua temannya sudah masuk perangkap makhluk gaib di kerajaan jin itu. Dengan hati-hati Tole memasuki gua. Di dalam, dia merasakan kegelapan yang menyelimuti segalanya. Tetapi dia tidak takut. Dengan cahaya senter kecil yang ia bawa, dia terus maju ke dalam gua itu. Saat dia menjelajahi gua tersebut, dia mendengar suara aneh yang bergema di antara dinding-dinding batu. Suara itu terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Tapi Tole tetap tenang. Dia tahu bahwa dia harus tetap fokus jika ingin berhasil. Sementara itu, Yuyun panik saat dia tidak bisa menemukan gua tersebut setelah melalui perjalanan panjang. Di bedaknya dia merasa khawatir bahwa dirinya akan kembali ke gubuk itu, seperti pengalaman yang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Yuyun meyakini mereka bertiga berpindah alam
setelah berteduh dari badai di dalam gua sebelumnya. Dan saat ini dia sedang mencoba mencari gua tersebut untuk keluar dari masalah ini. Sementara Nunung dan juga Hendra, keduanya berpura-pura mengikuti Yuyun dengan wajah tampak serius. Tiba-tiba Nunung dan Hendra mendengar bisikan Gondo di telinganya. Gondo menyuruh keduanya membawa Yuyun ke sebuah bangunan yang akan mereka temukan di depan. Gondo juga menjelaskan jika mereka sebenarnya sudah kembali ke gubuk tua itu. Nunung dan Hendra saling memandang, seolah keduanya ingin memastikan bahwa mereka mendengar bisikan tersebut. Keduanya mengangguk, menandakan jika mereka sudah paham apa langkah yang harus dilakukan. Yuyun terus berjalan di depan. Dia berusaha mencari lokasi gua itu dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa dia tidak salah jalan. "Lihat, apa itu bangunan shelter?" ujar Hendra seraya menunjuk ke arah depan. "Iya, mungkin saja," ujar Nunung sambil melihat ke arah sebuah bangunan yang ditunjuk oleh Hendra. "Ayo kita ke sana," ajak Hendra pada keduanya. "Aku curiga, jangan-jangan kita sampai di gubuk itu lagi," gumam Yuyun yang merasa kemunculan bangunan itu benar-benar tidak wajar, karena sewaktu berjalan dengan Arum dia tidak melihatnya. "Ayo Yun," ajak Nunung yang terlihat sangat natural, dengan wajah tampak seperti biasanya. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya, karena dia yakin jika Yuyun tidak akan bisa keluar dari hutan. "Hati-hatilah, aku nggak yakin kalau itu adalah shelter," ujar Yuyun memperingatkan. "Tenang aja Yun, aku yakin kalau itu adalah shelter, dan itu artinya kita akan segera pulang," kata Hendra menampakkan wajah yang lega. Hendra, Nunung dan Yuyun berjalan mendekati bangunan itu dengan hati-hati. Langkah mereka pelan menelusuri jalan yang dipenuhi dedaunan yang berserakan di sekitar. Ketika mereka semakin dekat dengan bangunan tersebut, aroma lembab dan usang langsung menusuk hidung mereka. Yuyun merasa bulu kuduknya berdiri tiba-tiba, seolah tempat tersebut menyimpan rahasia yang tak terungkap. "Sekarang bangunan ini terlihat tidak terawat, tapi dulu pasti indah tempat ini," ujar Hendra sambil memperhatikan kayu-kayu di gubuk itu yang lapuk, kering, dan retak. "Tunggu, aku merasakan aura yang kuat dari sekitar sini," ujar Yuyun yang melihat waspada dengan kedua matanya memandang liar ke segala arah. Kecurigaan Yuyun pun semakin kuat bahwa bangunan di depannya sebenarnya gubuk yang berubah wujud. "Ah, jangan nakut-nakutin dong," ujar Hendra dengan ekspresi yang dibuat-buat ketakutan. "Tapi gubuk ini kelihatannya seram juga sih ya," ujar Hendra dengan suara bergetar. Namun sebenarnya dia tak peduli. "Sepertinya kita harus masuk," ujar Nunung. Matanya menerawang ke dalam gelapnya gubuk dengan rasa penasaran. "Aku tidak yakin, sepertinya tempat ini tidak aman," ujar Hendra berpura-pura berekspresi ketakutan. Sementara itu, Gondo yang sudah mengetahui sebuah mantra yang bisa membawa Yuyun dengan mudah, dia dengan penuh percaya diri segera menutup buku dan bermaksud segera membacakan mantra tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan dari balik pintu. Dengan cepat, Gondo menyembunyikan buku itu, lalu bergegas berjalan untuk membuka pintu. Tampak seorang lelaki tua yang berdiri di baliknya. "Silakan masuk," ujar Gondo sambil kembali berbalik masuk dan duduk di atas kursinya. "Mohon maaf Paduka, hamba mendengar jika Paduka merasa kesulitan membawa seorang manusia yang akan dijadikan budak. Jika Tuan berkenan, aku akan mencoba melakukannya," ujar seorang kakek tua berpakaian serba putih dari golongan para jin sambil bersimpuh di hadapan Gondo. "Kurang ajar, itu tidak benar. Dari mana kau dapat kabar seperti itu?" tanya Gondo membantahnya dengan tegas. Dia dengan sangat hati-hati berkata, karena dia takut jika hal itu akan menyebar di kerajaan dan semua penghuni istana akan menyadari kelemahannya sebagai sang raja. Pria tua itu terlihat menundukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia merasa takut.
Tenang saja Paduka, aku tidak mendengarnya dari siapa-siapa. Tapi aku melihat beberapa prajurit istana yang Tuan perintahkan tidak pernah berhasil melakukan tugasnya, jawab lelaki tua itu. Ya, itu benar. Tapi sebenarnya itu sangat mudah untukku. Hanya saja tidak patut rasanya jika aku sendiri yang harus turun tangan, ujar Gondo seolah hal itu sangat mudah baginya. Dia berusaha menyembunyikan bahwa sebenarnya dia sedang merasa kebingungan untuk membawa Yuyun. Tidak apa-apa Paduka, biar aku saja yang mengerjakan tugas tersebut. Sepertinya para prajurit yang Paduka perintahkan tidak cukup berilmu untuk melawan kekuatan manusia itu, ujar lelaki tua itu menawarkan bantuan. Tidak usah, aku sudah tahu bangsa kalian terlalu lemah dan aku tak bisa mempercayaimu. Ternyata bangsa-bangsa kalian memang tak bisa diandalkan, jadi harus aku sendiri yang turun tangan, jawab Gondo dengan tegas, seolah merendahkan kekuatan para jin di kerajaannya. Mohon maaf Paduka, tolong beri aku kesempatan, ujar pria tua itu terkesan memaksa, seolah dia tidak mau mengecewakan rajanya. Baiklah, jika kau merasa mampu, silahkan kau urus dia. Buktikan bahwa bangsa kalian bukan bangsa yang lemah sebelum aku sendiri yang turun tangan, ujar Gondo seolah dia ingin menjaga kehormatannya. Baiklah Paduka, aku akan segera pergi, jawab lelaki tua itu tampak bersemangat sambil berdiri dan hendak pergi. Pergilah, aku akan menyusulmu nanti, sahut Gondo sambil duduk kembali di kursinya. Gondo kemudian membuka kembali buku mantranya. Baiklah, aku harus segera melantunkan mantranya, gumamnya yang kembali teringat dengan upayanya untuk membawa Yuyun. Gondo dengan serius menghafalkan mantra itu, dan beberapa menit kemudian dia tampak menutup buku itu dan sudah mulai membacakannya berulang-ulang sambil memejamkan mata. Seketika dia merasakan kekuatan yang dahsyat mengalir di tubuhnya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku lagi, ucapnya dengan penuh keyakinan jika kekuatannya sudah jauh lebih dahsyat. Dengan penuh percaya diri, Gondo pun berniat untuk segera menyusul lelaki tua tersebut. Dia dengan cepat dan tergesa mengembalikan buku itu ke tempatnya, lalu segera melesat pergi meninggalkan dunia kerajaan tersebut. Sementara itu, Yuyun berjalan perlahan ke samping bangunan, berniat untuk berkeliling sambil terus berpikir. Namun, saat Yuyun berjalan mengelilingi bangunan tersebut, tiba-tiba pandangannya terhenti pada dua benda berwarna putih yang dilihatnya. Seketika Yuyun memusatkan pandangannya, seraya mulai berjalan terburu-buru menghampirinya. Kain itu, gumam Yuyun sambil memandangi kedua lembar kain yang ditemukannya. Yuyun memperhatikan dengan serius. Kenapa mereka membuangnya? Gumam Yuyun yang sudah yakin jika itu adalah kain pemberian Abah Anom untuk Hendra dan Nunung. Yuyun langsung berpikir kembali pada kecurigaannya. Kini dia benar-benar sudah sangat yakin jika Nunung dan Hendra bukanlah yang sebenarnya. Karena dia merasa jika itu benar mereka, maka tidak mungkin akan membuang kain tersebut. Benar dugaanku, dorongan kata hatiku tak bisa dibohongi. Mereka bukan Hendra dan Nunung, gumam Yuyun seraya mengangguk-angguk. Dan seketika tubuhnya pun mulai dilanda getaran sebagai ekspresi dari rasa takutnya. Setelah beberapa saat terdiam, dengan tekad dan dugaannya yang sudah bulat, Yuyun pun tampak mulai berbalik dan kembali berjalan dengan tergesa. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung membereskan ranselnya. Setelah itu, dia pergi tanpa sepatah kata pun yang terucap. Yun, mau kemana? Tanya Hendra yang kaget dengan sikap Yuyun yang tiba-tiba dingin dan tidak memperdulikan keduanya. Nunung dengan cepat mengejarnya ke ambang pintu. Dia langsung memegang ransel yang digendong Yuyun dengan kuat. Yun, tunggu Yun, mau kemana kamu? Tanya Nunung. Wajahnya jelas menyiratkan kekhawatiran. Yuyun berhenti sejenak, merasa bahwa saat ini dia harus tetap tenang dan bersikap hati-hati. Dua orang ini bukan Hendra dan Nunung yang sebenarnya, desis Yuyun pelan.
tapi cukup keras untuk didengar oleh keduanya. "Yuyun, kamu bicara apa?" Nunung bertanya dengan nada gemetar. Yuyun menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Kalian tahu apa yang aku bicarakan kan? Ini bukan tempat yang benar. Kain ini," Yuyun menunjuk ke arah kain yang dia temukan sebelumnya, "adalah bukti bahwa kalian bukan Hendra dan Nunung yang sebenarnya," ucap Yuyun dengan tegas, dan dia merasa kedua makhluk itu tak akan bisa membantahnya lagi. Hendra dan Nunung saling pandang. Kebingungan masih terpancar di wajah mereka. Namun Yuyun bisa melihat kilatan ketidakpercayaan di mata mereka. "Yun, gak usah bercanda lah," ujar Hendra dengan suara ragu. "Tidak, aku serius. Aku tahu kalian bukan mereka," Yuyun menegaskan dengan mantap. Nunung menatap Yuyun dengan tatapan yang mencerminkan keputusasaan. "Yun, kami memang Hendra dan Nunung. Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan," ujar Hendra masih berusaha mengelak. Namun Yuyun tetap tidak bergeming. Dia yakin bahwa dia harus pergi dari sana sebelum semuanya terlambat. "Tidak Yun, tolong dengarkan kami," teriak Nunung sambil mencoba menahan Yuyun. Namun Yuyun sudah terlanjur berjalan keluar dari bangunan itu menuju ke dalam hutan dengan langkah cepat. Dia merasa hatinya berdebar-debar di dalam kebingungan yang sudah menjadi teman dalam pikirannya. Sebenarnya Yuyun sendiri merasa sudah sangat putus asa. Dia sudah tidak tahu harus kemana lagi melangkahkan kaki, karena dia tahu bahwa dirinya telah terkurung di hutan tersebut. Namun Yuyun tetap pergi, setidaknya untuk menjauh dari mereka. Namun tiba-tiba sebuah bayangan besar melintas di depan gubuk tua tersebut. Bayangan itu terlihat gelap dan menyeramkan, menyebabkan jantung Yuyun berdegup dengan kencang. Yuyun melangkah mundur dengan langkah hati-hati. Matanya terus memperhatikan bayangan yang muncul dari gubuk itu. Nunung dan Hendra juga terlihat panik, namun mereka mencoba bertindak seolah tidak takut. "Apakah itu Gondo?" ujar Nunung dengan suara bergetar, mencoba menebak-nebak siapa di balik sosok bayangan yang muncul. Tiba-tiba bayangan itu berubah menjadi sosok yang lebih jelas, dan itu bukan Gondo, melainkan sosok yang asing di pandangan ketiganya. Seorang kakek tua berpakaian serba putih dengan mata yang memancarkan cahaya merah yang tajam. Yuyun, Nunung, dan Hendra semua terpaku. Mereka merasa seperti terhipnotis oleh kehadiran sosok tersebut. Ketiganya tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari mata yang memancarkan cahaya merah tersebut. Siapa kamu?" tanya Nunung dengan suara bergetar. Namun sosok itu hanya tersenyum dengan tawa yang menakutkan. "Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Kalian sudah menjadi milikku," ucapnya dengan suara yang menggema. Yuyun, Nunung, dan Hendra merasa ketakutan yang mendalam. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Sebelum mereka sempat menjawab, sosok lelaki itu mulai berjalan mendekat. Dengan suara gemuruh, sosok itu melangkah maju, membuat tanah bergetar di bawah kakinya. "Siapa yang berani mengusik ketenangan hutan ini?" Suara kakek tua itu bergema, membuat suasana semakin mencekam. Yuyun dengan keberanian yang tersisa berdiri di hadapan sosok itu. "Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami tidak bermaksud mengganggu," ujarnya, berharap lelaki tua itu berniat menolongnya. Lelaki tua itu menatap Yuyun dengan mata merahnya yang menyala. "Hutan ini tidak mudah membiarkan orang pergi begitu saja. Kalian telah melanggar batas yang tidak boleh dilanggar," ucap sosok tersebut. Kami hanya mengikuti perintah raja. Tolong biarkan kami pergi," ujar Nunung dengan suara hati-hati. Sosok tersebut segera mengalihkan pandangannya ke arah Nunung. "Perintah dari siapa?" tanya kakek tua itu menoleh ke arahnya. Sebelum Nunung sempat menjawab, Gondo tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. "Perintah dariku, sama seperti aku memerintahkanmu," katanya dengan suara yang tegas.
Nunung dan Hendra merasa lega karena akhirnya Gondo muncul di tengah-tengah ketegangan itu. Keduanya langsung mendekat dan berdiri di samping Gondo sebagai rajanya. Sosok lelaki tua itu pun langsung menatap Gondo dengan penuh ketakutan. "Ampun Paduka," kata sosok tersebut yang langsung tunduk kepadanya. Gondo tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kau membawa wanita itu secepatnya," ujar Gondo seraya menunjuk ke arah Yuyun. Yuyun yang merasa semakin bingung, kata hatinya ternyata menjadi kenyataan. Kini bukan hanya sekedar bukti dari kedua kain itu saja. Yuyun dengan jelas melihat Nunung dan Hendra berada di samping Gondo dengan pakaian persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Gondo kemudian menoleh ke arah Yuyun. "Kamu adalah kunci dari semua ini. Yun, ikutlah dan bergabung denganku seperti kedua temanmu. Itulah mengapa aku mengirim mereka untuk membawamu. Kau akan bersamaku di kerajaanku," ujar Gondo mencoba merayu Yuyun. Yuyun terdiam, merasa sangat takut di tengah kebingungannya. Dia tak pernah menduga bahwa Nunung dan Hendra ternyata memang benar itu mereka. Hanya saja keduanya kini sudah berada di pihak lain. "Ayo Yun, bergabunglah dengan kami. Hidupmu akan senang dan bahagia, penuh dengan harta kekayaan, kekuasaan, dan kita akan menjadi penguasa alam mereka," ujar Nunung yang sudah mulai berani menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. "Tidak, ada apa dengan kalian? Nung, Hendra?" teriak Yuyun dengan penuh rasa kebencian. "Sudahlah Paduka, dia sangat keras kepala," ujar Hendra yang bermaksud menyerahkan urusan itu pada Gondo untuk segera bertindak. Gondo pun langsung memberikan kode sebagai pertanda perintah pada jin tersebut. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu melesat bermaksud membawa Yuyun pergi ke kerajaan atas perintah Gondo. Namun anehnya, pergerakan sosok itu terhenti tiba-tiba. Dan pertarungan yang dahsyat pun terjadi, dengan kekuatan gaib saling beradu di antara pepohonan raksasa. Gondo, Nunung, dan Hendra hanya bisa menyaksikan dengan wajah terlihat kebingungan. Sementara Yuyun terlihat berbeda. Tubuhnya bergetar hebat, seolah merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya. Semakin lama dia merasakan aliran itu semakin cepat dan terasa panas di tubuhnya. Rupanya kain pemberian Mbah Anom telah merespon tindakan jahat yang akan menerjang tuannya. Namun Yuyun tidak menyadarinya. Seiring kekacauan dalam pertarungan yang semakin sengit, tiba-tiba tubuh Yuyun terpental dan jatuh ke semak-semak. Dia berteriak ketika tubuhnya mendarat. Dia bangkit perlahan sambil mengusap mulutnya yang mulai mengeluarkan darah. "Apa yang terjadi denganku?" gumam Yuyun yang tak mengerti dengan apa yang dia alami. Tampaknya kekuatan kodam pada kain itu mulai terdesak dan sulit mengimbangi kekuatan hitam dari jin tersebut, sehingga tubuh Yuyun bisa saja terbunuh jika kodam itu sampai terkalahkan. Di tengah kekacauan itu, Yuyun merasakan panggilan dari dalam hatinya. Namun dia tidak tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya. Yuyun tidak menyadari bahwa kekuatan kodam dari kalung yang dipakainya meronta-ronta ingin segera keluar. Lalu tiba-tiba cahaya terang memancar dari kalung yang melingkar di lehernya. Seketika mereka terkejut melihat cahaya yang muncul dari kalung tersebut. Yuyun merasa kekuatan besar mengalir semakin deras dalam tubuhnya. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah saatnya bagi pemilik kalung itu untuk segera mengambil keputusan besar. Dengan suara yang penuh kebingungan, Yuyun berkata, "Apa ini? Kenapa tubuhku terasa beda?" gumamnya seraya merasakan aliran energi di setiap aliran darahnya. Cahaya dari kalung itu semakin terang, melingkupi seluruh hutan. Sosok lelaki tua itu terlihat mundur dengan perlahan, seolah merasakan bahwa energi tersebut sedang membuatnya ketakutan. Sementara Gondo tampak marah. "Yuyun, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan." Namun Yuyun hanya menolehkan pandangan dengan wajah kebingungan. Gondo yang mengetahui bahwa Yuyun tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dengan satu gerakan sambil membacakan mantra
Gondo langsung melesat membuat tubuh Yuyun menghilang dalam sekejap. Yuyun terhempas di tengah tempat yang asing. Tubuhnya terasa ringan, seolah dia baru saja melewati ruang dan waktu. Dia membuka mata perlahan dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan megah dengan dinding yang berlapis emas dan ornamen indah berkilauan. Gondo tampak berjalan menuju ruangan di mana Yuyun terbaring lemah. Di sampingnya terlihat sosok lelaki tua berpakaian putih dengan wajah yang terlihat menyimpan sesuatu. Hati-hatilah Tuan, aku tahu sekarang kenapa dia sulit untuk ditaklukkan. Kalung itu, aku sangat mengenalinya. Kalung itu milik seseorang yang pernah mencoba menyerang kerajaan ini. Namun raja saat itu dan seluruh pasukan jin berhasil mengalahkannya. Dan yang aku khawatirkan, jika sebenarnya orang ini hanya pura-pura, padahal dia memang diperintah untuk menghancurkan kerajaan ini. Bisik sosok lelaki tua yang berdiri di samping Gondo. Tampaknya sosok kakek tua itu sangat mengenali kalung yang dikenakan oleh Yuyun. Namun dia pun sebenarnya ragu, apakah Yuyun memang tidak memiliki ilmu atau memang sengaja dia pura-pura. Aku tidak perlu informasi yang terlalu mengada-ada. Aku lebih tahu siapa dia, sahut Gondo. Sekarang pergilah, tinggalkan kami berdua. Baik Tuan, sahut sosok jin tua itu seraya bergegas pergi meninggalkan Gondo. Selamat datang di kerajaanku Yuyun, ujar Gondo dengan senyum penuh kemenangan. Yuyun terdiam, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara serak. Gondo mendekat, matanya menatap tajam ke arah Yuyun. Kamu adalah kunci dari semua ini. Bergabunglah bersamaku, dan kita bisa menguasai seluruh kerajaan jin ini dengan segala kemewahan yang ada, ucap Gondo mulai membicarakan maksudnya. Yuyun menggelengkan kepala, merasa takut dan bingung. Aku tidak mengerti, kenapa aku? Apa yang membuatku begitu istimewa? Ujar Yuyun yang tampaknya belum begitu menyadari jika dirinya kini telah berada jauh dari dunianya. Gondo tertawa kecil. Kamu jangan pura-pura, Yun. Aku lihat kamulah yang paling berbeda dibanding kedua temanmu, dan aku yakin kamu punya kekuatan. Katakan, apa yang tersimpan dalam kalung yang kau pakai? Jawab Gondo balik bertanya. Yuyun memegang kalung di lehernya. Jadi, ini semua karena kalung ini? Tanyanya terlihat keheranan. Baiklah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjut cerita perjuangan tiga sahabat Yuyun, Nyunyung, dan Mas Hendra di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak. Setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.